Bayangkan, kamu sudah berdiri di hadapan Allah, menangis, memohon, tapi ternyata, sholatmu tidak diterima. Bukan karena niatmu salah, tapi karena pakaianmu. Inilah 7 pakaian yang bisa membuat sholatmu sia-sia. Jangan sampai kamu termasuk orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah Allah menerima sholatku? Pernahkah kita merenung, sudah benarkah pakaian yang kupakai saat berdiri di hadapan Rabb semesta alam? Sholat bukan sekadar rutinitas, ia adalah pertemuan mulia antara seorang hamba dan Tuhannya. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang lalai, bukan karena niat, tapi karena tidak tahu. Hari ini, mari kita renungi bersama 7 jenis pakaian yang tidak boleh digunakan ketika sholat. 1. Pakaian yang terbuat dari bahan najis. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kamu dalam pakaian yang suci, karena sesungguhnya Allah itu maha suci dan mencintai kesucian." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika pakaian kita terkena najis, seperti air kencing, kotoran, atau darah, maka sholat kita tidak sah. Karena Allah ingin kita datang dalam keadaan yang terbaik. Bukan hanya bersih di wajah, tapi juga di tubuh dan pakaian. 2. Pakaian yang terlalu tipis dan transparan. Ketahuilah wahai saudaraku, menutup aurat bukan hanya formalitas. Ia adalah wujud penghormatan pada Allah yang melihat kita setiap saat. Rasulullah pernah bersabda tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian, tapi tubuhnya masih terlihat. Dan ini, bisa menyebabkan sholat tidak sah. Mari kita jaga kehormatan kita di hadapan Allah. Jika manusia saja kita malu menampakkan aurat, apalagi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. 3. Pakaian yang ketat dan membentuk tubuh. Aurat bukan hanya tentang tertutup, tapi juga tidak terlihat bentuknya. Laki-laki, perempuan, kita semua diperintahkan untuk menutup aurat secara sempurna. Pakaian yang ketat, walau tidak transparan, tetap memperlihatkan lekuk tubuh. Bukankah sholat adalah waktu paling sakral dalam hidup kita? Apakah pantas kita berdiri di hadapan Allah, dalam pakaian yang menampakkan kemaksiatan? 4. Pakaian yang mengandung gambar makhluk bernyawa. Seringkali kita tidak sadar, kaos dengan gambar tokoh kartun, manusia, atau hewan, kita kenakan saat sholat. Padahal Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika malaikat saja enggan, bagaimana mungkin Allah menerima? Bukankah lebih baik kita mengenakan pakaian yang polos, bersih, dan tidak mengganggu kehusyukan? 5. Pakaian yang mengandung tulisan atau simbol tertentu. Hari ini, banyak pakaian bermerek yang menyematkan simbol-simbol asing. Ada yang berasal dari agama lain, bahkan ada yang bermakna buruk. Ingatlah, sholat adalah ibadah yang paling agung. Jangan sampai simbol di pakaian kita justru merusak keikhlasan ibadah kita. Biarlah kita tampak sederhana, asal diterima di sisi Allah. 6. Pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Saudaraku, untuk laki-laki, aurat adalah dari pusar hingga lutut. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika kita sholat dengan celana pendek, atau jilbab yang tersingkap, maka sholat kita bisa batal. Allah melihat dengan detail, bukan untuk menyulitkan, tapi karena Dia ingin kita datang dengan penuh kehormatan. 7. Pakaian yang mengandung kesombongan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sholat bukan tempat untuk pamer gaya. Bukan saatnya memamerkan baju mahal. Jangan sampai hati kita terkotori oleh rasa bangga pada dunia.
saat kita sedang sujud di hadapan Sang Pemilik dunia. Wahai saudaraku, pakaian adalah cermin hati, solat adalah cermin keimanan. Mari kita perbaiki yang tampak, agar yang tidak tampak ikut bersinar. Mari kenakan pakaian yang tidak hanya bersih di mata manusia, tapi juga mulia di mata Allah. Karena kelak, di hari pembalasan, solat kitalah yang akan membela atau mencela. Semoga Allah menerima setiap rakaat yang kita dirikan. Semoga Allah memakaikan pakaian surga bagi kita, karena pakaian dunia yang kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.